Orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu, sumbat mulutnya, sumbat, halal darahnya, halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu dajjal yang ngoceh di media sosial seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada satu video, sepertinya seseorang yang lagi bicara cukup emosional. Nampaknya beliau adalah seorang pencinta habaib, seorang muhibbin yang fanatik. Kenapa? Karena nampak dari lontaran-lontaran mulut beliau ini adalah sebuah lontaran kata-kata yang sangat berbahaya. Ini sangat fatal. Bagaimana dia menyebut-nyebut sejumlah orang-orang yang selama ini begitu giat-giat melakukan penelusuran terhadap nasab suriat ya Nabi. Dan mereka ya adalah orang-orang yang konsisten ya untuk memperjuangkan kemurnian nasab para suriat Nabiullah Muhammad SAW dan para suriat wali songo. Tetapi oleh orang ini ya dianggapnya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membenci ya para habaib. Saking geramnya pria ini, mereka memanggilnya sebagai keturunan Dajjal, anak komunis ya, anak Dajjal ya. Bagaimana bisa dibayangkan bagaimana emosionalnya pria ini menyebut-nyebut ya Gus Fuad Pleret, Kiai Maduddin Usman, Tubagus Nurfatil ya, Gus Arya dan sebagainya. Bahkan ya pria ini menyebut bahwa jika ketemu dengan orang-orang seperti ini bisa disumpal mulutnya, bahkan halal darahnya. Sebuah pernyataan yang sangat ngeri jika kemudian kita menyimak ya dari pria ini. Inilah dampak ketika orang fanatik berlebihan terhadap seseorang yang dicintai. Nah, seperti apa statementnya, kita coba simak dulu sama-sama. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun antum berada, khususnya kepada para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan barakah dari Ahlul Bait Rasulullah SAW dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Menyikapi video beberapa hari yang lalu yang beredar di media sosial yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucunya Dajjal yang bermunculan di muka bumi ini, dibuat oleh anak-anak pelacurnya PKI bangsat biadab yang ngoceh menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah SAW, mencaci maki Ahlul Bait, tidak yakinnya adanya keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW di Indonesia ini. Seperti ada video yang telah menjelek-jelekkan guru mulia kita Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid yang dibuat oleh si botak dari gua setan, si Fuad Pleret. Seenaknya saja mulutnya keluar seperti bangkai, menyatakan bahwa guru mulia kita Al-Habib Umar tes DNA, menyatakan yang dinyatakan oleh si botak dari gua hantu, manusia biadab, manusia bangsat, menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi. Inilah manusia bangsat, manusia biadab, hanya anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu, sumbat mulutnya, sumbat, halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu Dajjal
yang ngoceh di media sosial seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Busaria, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu Dajjal, ente-ente semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama ente. Tidak bakalan lama. Buat para pecinta Ahlul Bait, jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar Anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Jadi buat manusia-manusia bangsat, manusia biadab ini yang mengaku habaib, mengaku turun Rasulullah, mereka benci kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang kepada habaib, tapi mereka mengaku keturunan Rasulullah. Logika orang yang tidak berotak, orang yang tidak berakal, orang yang hatinya sudah ditutupi kotoran, yang menjelekkan habaib, tidak senang kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang tidak berotak, tidak berakal. Otaknya dangkal seperti otaknya kodok. Jadi yang diakui mereka nasab-nasab yang sudah terputus, yang diakui oleh manusia bangsat, manusia biadab ini, cucu-cucu Dajjal ini, manusia bangsat yang tidak senang kepada habaib, tidak senang kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli. Mereka tidak senang kepada Ahlul Bait yang sebenarnya Ahlul Bait, tapi mereka mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah. Logika ini orang-orang tidak berakal, tidak berotak, tidak berhati. Yang diakui keturunan yang sudah putus, yang dinyatakan oleh Rabita Alawiyin, yang dinyatakan oleh para alim ulama, dinyatakan oleh para habaib, nasab yang terputus seperti nasab Azamar Khan. Nasab yang Azamar Khan yang Indonesia ini sudah terputus, yang diakui mereka tidak berani mengaku nasab seperti Sogab, Al-Habsi, Al-Atos. Mereka tidak berani. Yang diakui mereka nasab yang terputus. Jadi mereka tidak berani mengaku seperti marga-marga yang lain yang diakui bahwa nasab yang terputus yang diakui mereka. Jadi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab ini udah tidak berotak, tidak berakal. Jadi orang-orang ini kita 2024 ini kita buat satu kandang, tangkap, kita masukin kandang biar tidak menyebar di mana-mana. Ya, ini sebuah pernyataan yang betul-betul ngeri jika kita simak sama-sama. Pernyataan-pernyataan yang berawal dari sebuah sikap fanatisme buta terhadap cinta terhadap habaib, yang kemudian membuat dia menjadi emosional menyikapi persoalan yang hari ini sedang viral terkait dengan nasab. Padahal pembahasan tentang nasab ini adalah soal ilmu, soal dalil, melalui kitab-kitab nasab. Soalnya jika hendak itu dibantah, maka bantahlah dengan dalil, bantahlah dengan hujjah, dengan argumentasi akademik, argumentasi keilmuan, bukan justru membuat statement yang statement itu sebenarnya menggambarkan kualitas dari seseorang, bahwa betapa dangkalnya cara berpikirnya, dan ini tentu hal yang sangat berbahaya. Kita berharap mereka para pencinta ini bisa sadar dari sekian proses panjang perjalanan hiruk pikuk habaib, nasab habaib ini. Dan hari ini sedang ada pembahasan di Banten yang membahas tentang nasab habaib. Kita tentu akan menunggu seperti apa hasilnya, dan berharap bahwa para pencinta-pencinta habaib ini bisa merefleksi diri dan lebih hati-hati, karena bagaimanapun juga ini adalah persoalan ilmu yang harus dijawab dengan ilmu pula. Sehingga demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.